Halo, kembali lagi di channel ini. Apa kabar semuanya untuk hari ini? Semoga pada sehat-sehat selalu dan untuk seterusnya. Ya, setelah viralnya kisah Tiko, tentunya pada waktu itu beberapa hari terakhir, rumah Tiko ini ramai didatangi oleh teman-teman media, baik itu YouTubers, wartawan, dan juga orang-orang sekitar yang penasaran dengan rumah Tiko dan juga keadaan Tiko. Dan untuk akhir-akhir ini, khususnya hari ini, itu rumahnya sepertinya kelihatan mulai kondusif ataupun sepi lagi dari media, khususnya para YouTubers yang sudah meninggalkan Tiko ataupun berpamitan untuk berpisah dan melakukan kegiatan aktivitasnya masing-masing. Gak kebayang ya, mereka ini sudah nemenin Tiko beberapa hari, ada yang sehari, ada yang 2 hari, dan mereka juga menginap di rumah Tiko. Alhasil ketika mereka mengucapkan perpisahan, tentunya itu akan merasa sedih sekali. Meskipun dalam kenyataannya Tiko ini memang sudah terbiasa hanya berdua dengan ibunya saja, tapi tentu dengan adanya teman-teman media kemarin yang sempat menginap juga, tentunya akan merasa sepi dikarenakan kemarin rame banget dan sekarang sudah nggak ada mereka lagi. Apakah mungkin ada sebagian YouTubers ataupun teman-teman media di sana yang masih menemani Tiko, tapi yang pasti kita belum melihat nih bagaimana perkembangannya. Yang pasti mereka ini sudah membantu untuk kebersihan rumah Tiko, dan juga rumah Tiko ini sudah dicat, sedang dicat. Mereka sudah membantu mengaliri listrik dan juga tentunya air bersih sudah tersedia di perumahan Tiko. Ya, banyak bantuan doa, tenaga, dan juga dari segi uangnya, ekonominya dari orang-orang baik untuk Tiko. Selain itu juga kabarnya banyak sekali yang berjualan ataupun yang berusaha ya, yang sedang usaha berdagang, berjualan di sekitaran area rumah Tiko. Mereka itu laku laris berkah dengan viralnya kisah Tiko, dan mereka juga tentu yang berdagang, yang berjualan di sana laris banyak dikarenakan banyak orang-orang yang datang ataupun penasaran dengan keadaan rumah Tiko yang selama ini viral diberitakan. Entah bagaimana jadinya nanti kalau misalnya teman-teman media baik YouTubers ataupun wartawan sudah tidak menyoroti lagi keadaan rumah Tiko, baik itu Tikonya ataupun juga tempatnya, perumahannya. Pasti banyak sekali para netizen ataupun khususnya publik yang sayang sama Tiko, kangen ya melihat kegiatan-kegiatan Tiko. Maka kalian bisa sebenarnya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut ataupun kabar dari Tiko ini dari Instagram pribadinya ataupun juga dari orang-orang terdekat, khususnya YouTubers yang masih bersilaturahmi dengan Tiko. Dan juga selain itu, kabar baiknya adalah kabar dari Bu Eni yang kabarnya akan segera pulang setelah dirawat, karena bagaimanapun Tiko akan tetap merawat ibunya setelah beberapa hari ibunya ini dirawat di rumah sakit. Ketika ditanya Tiko ini kenapa dia tidak membawa ibunya pada waktu itu ke rumah sakit, karena memang Tiko ini berniat ingin merawat ibunya sendiri. Dengan perkembangan kesehatannya yang sudah mencapai lebih dari 90% menurut Bapak RT setempat, maka ini adalah sebuah doa yang dikabulkan oleh Tuhan dari para netizen, khususnya di publik, yang mendoakan kebaikan Tiko dan kesembuhan untuk Bu Eni. Ya, semoga ada keajaiban untuk ibunya, semoga bisa sembuh kembali dikarenakan ada perubahan-perubahan yang sebelumnya belum terjadi terhadap Ibu Eni, yang semakin membaik, yang semakin mengingat nama-nama yang dia sebutkan, dan perkataannya pun ataupun obrolannya pun mulai nyambung gitu ya, nggak ada terlihat seperti orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Ada waktu-waktu tertentu Ibu Eni ini bicaranya nyambung ataupun memiliki kesadaran layaknya orang-orang yang normal. Ya, tentunya para netizen pasti kangen banget jika seandainya Tiko ini sudah tidak disorot lagi media, para YouTubers ataupun para wartawan, dikarenakan kemarin-kemarin lagi rame-ramenya, dan hari ini saya belum melihat lagi perkembangan bagaimana Tiko dan keadaan rumahnya. Tapi masih ada sih sebagian wartawan ataupun teman-teman YouTubers yang masih mengunggah kegiatan Tiko, tapi terkadang yang dia unggah itu kan adalah hari kemarin yang kemudian diunggah 2 hari kemudian.
Dan namun intinya adalah semoga Tiko baik-baik saja ke depannya, karena memang Tiko sendiri dikabarkan akan membuka usaha sendiri. Tiko ini diketahui jika dia memang sering bisnis jual beli mobil. Pantas aja Tiko ini dalam segi interaksi dari bahasa dan tutur katanya ini sangat tertata. Public speakingnya dalam cara berbicaranya itu bagus seperti orang-orang yang berpendidikan tinggi. Karena memang Tiko ini bisnis mobil ini kan bukan hal yang biasa ya. Ini adalah bisnis yang menguntungkan dalam segi public speaking juga. Ini diperlukan, alhasil ternyata inilah kenapa Tiko ini public speakingnya, cara bicaranya bagus, karena memang sering berinteraksi dengan orang-orang yang memang orang-orang yang memiliki keuangan lebih ataupun di ekonominya itu di atas rata-rata. Karena orang yang membeli mobil tentunya adalah orang yang ekonominya di atas standar. Itulah mengapa public speaking yang bagus dibutuhkan oleh Tiko, dan hasil terlihat ya, Tiko ini public speakingnya bagus, cara bicaranya tertata, sangat sopan dan santun. Namun pastinya masih banyak artis-artis yang penasaran untuk datang ke rumah Tiko, karena memang hanya Natalie Hoser yang baru kita lihat yang mendatangi rumah Tiko, orang-orang yang sebagai artis ataupun public figure. Kalau kita lihat dari segi perumahan Tiko ini memang bukan rumah sembarangan ya, ini memang rumah orang kaya. Ini adalah rumah-rumah yang benar dari marmer, tangganya, keramik tangganya itu dari segi lengkungan tangganya juga itu ya, batas-batas tangga itu benar-benar mencerminkan bahwasanya ini adalah rumah besar ataupun rumah orang kaya. Dan terlihat dari Tiko sendiri memang adalah keturunan orang kaya. Kita semua selalu mendoakan Tiko dan ibunya, semoga mereka ini baik-baik selalu, dilancarkan niat usahanya, kegiatan usahanya, dan tentunya semoga Tiko dan ibunya ini diberikan kesehatan selalu, karena mereka ini sudah membuat inspirasi bagi banyak orang. Sebenarnya kita menyayangkan jika kisah Tiko ini redup hanya beberapa hari saja, dikarenakan kisah yang viral seperti inilah yang seharusnya dibutuhkan oleh banyak orang. Kalau kita melihat di Indonesia ini kan berjuta-juta ya. Kalau misalnya kita lihat tayangan, orang yang melihat Tiko ini hanya berapa juta gitu, berarti artinya itu belum semuanya melihat kisah viralnya Tiko. Maka keviralan Tiko ini seharusnya tidak cukup bertahan sampai di sini saja, tapi memang harus diviralkan terus-menerus, karena kita juga pasti kangen, banyak netizen yang kangen atas perkembangan Tiko, baik dengan bisnisnya dan juga perkembangan kesehatan ibunya. Dan semoga teman-teman YouTubers lainnya, para media yang sudah dekat dengan Tiko, mereka tidak putus silaturahmi sampai di situ saja.